Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini akan saya presentasikan tesis saya dalam rangka memperoleh Magister Akuntansi pada STIAI yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan due professional care sebagai variabel pemoderasi pada KAP di Indonesia. Namun sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Aji Suratman selaku pembimbing satu tesis saya. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Ibu Kusmiarni selaku pembimbing kedua, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Resiwati selaku Ketua STIAI dan juga sebagai penguji proposal saya. Judul tesis saya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan due professional care sebagai variabel pemoderasi pada KAP di Indonesia. Latar belakang masalah yang pertama adalah terjadinya skandal audit yang menunjukkan bahwa kualitas audit yang diberikan oleh akuntan publik tidak mencerminkan kondisi laporan keuangan perusahaan. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh stakeholder. Contoh skandal terbesar adalah kasus Enron dan KAP Arthur Andersen pada tahun 2001 di Amerika. Di Indonesia pun terjadi beberapa masalah terkait audit laporan keuangan yang melibatkan beberapa KAP di Indonesia pada 5 tahun terakhir. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dibatasi hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan due professional care sebagai variabel pemoderasi pada KAP di Indonesia. Faktor-faktor yang diteliti adalah pendidikan profesi berkelanjutan, pengalaman auditor, jumlah klien, audit tenure dengan menggunakan sampel pada data akuntan publik dan KAP yang masuk ke dalam rencana pemeriksaan tahunan RPT Kementerian Keuangan tahun 2018 sampai dengan 2019. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah ada 9. Yang pertama adalah apakah pendidikan profesi berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, apakah jumlah klien berpengaruh kepada kualitas audit. Yang keempat, apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kelima, apakah pendidikan profesi, pengalaman auditor, jumlah klien, dan audit tenure secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit? Apakah due professional care? Yang keenam, apakah due professional care memoderasi pengaruh pendidikan profesi terhadap kualitas audit? Yang ketujuh, apakah due professional care memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit? Yang kedelapan, apakah due professional care memoderasi pengaruh jumlah klien terhadap kualitas audit? Yang kesembilan, apakah due professional care memoderasi pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit? Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian. Yang pertama, ada H1, H2, H3, dan H4. Ini adalah variabel independen terhadap kualitas audit, yaitu Y. X1 adalah pendidikan profesi, X2 pengalaman auditor, X3 jumlah klien, X4 audit tenure. Kemudian H5 adalah bagaimana semua 4 variabel independen ini berpengaruh terhadap kualitas audit. H6 di sini adalah pendidikan profesi due professional care memoderasi X1 terhadap kualitas audit, H7 due professional care memoderasi pengalaman auditor atau X2 terhadap kualitas audit, H8 adalah apakah due professional care memoderasi jumlah klien terhadap kualitas audit,
Dan H9 adalah apakah due professional care memoderasi audit tenure terhadap kualitas audit. Pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis di sini ada 9 hipotesis adalah yang pertama, H1 pendidikan profesi berpengaruh terhadap kualitas audit, H2 pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, H3 jumlah klien berpengaruh terhadap kualitas audit, H4 audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit, H5 pendidikan profesi, pengalaman auditor, jumlah klien, dan audit tenure secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. H6 professional care memoderasi pengaruh pendidikan profesi terhadap kualitas audit. H7 due professional care memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit. H8 due professional care memoderasi pengaruh jumlah audit, jumlah klien terhadap kualitas audit. H8 due professional care memoderasi pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntan publik yang masuk ke dalam daftar rencana pemeriksaan tahunan RPT Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Dan diperiksa terkait aspek perikatan audit umum atas laporan keuangan historis. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Laporan hasil pemeriksaan LHP telah diterbitkan dan akuntan publik masih memiliki izin akuntan publik sampai dengan tanggal 30 November 2020. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa jumlah populasi adalah 213. Dengan menggunakan purposive sampling, maka sampel pada penelitian ini adalah 198 akuntan publik. Definisi operasional dan pengukuran variabel. X1 profesi pendidikan profesi adalah jumlah satuan kredit PPL atau SKP PPL yang diikuti oleh akuntan publik dalam 1 tahun, baik yang diselenggarakan oleh PPPK maupun oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, yaitu dalam hal ini IAPI, serta yang diselenggarakan oleh pihak lain yang diverifikasi oleh IAPI. Ukurannya adalah jumlah SKP yang diperoleh dalam 1 tahun. Yang kedua, X2 yaitu pengalaman auditor. Pengalaman auditor adalah jumlah tahun sejak izin akuntan publik diterbitkan atau sejak AP melakukan registrasi ulang karena berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 sampai dengan AP tersebut diperiksa oleh PPPK. Ukurannya adalah jumlah tahun menjadi AP pada saat dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga adalah jumlah klien. Jumlah klien adalah jumlah klien untuk perikatan audit laporan keuangan historis yang ditangani oleh seorang akuntan publik dalam 1 tahun yang masuk ke dalam laporan kegiatan usaha KAP dan telah dilaporkan ke PPPK. Ukurannya adalah jumlah klien audit selama 1 tahun. Yang keempat, audit tenure atau X4. Di sini adalah lamanya AP melakukan perikatan dengan klien yang menjadi sampel pemeriksaan PPPK. Angka 1 untuk tahun perikatan pertama dan angka 2 untuk tahun perikatan berulang, perikatan kedua dan seterusnya. Yang kelima adalah due professional care. Due professional care adalah ditentukan oleh jumlah temuan bukti audit, yaitu SA500 SPAP yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK dan atas perikatan jasa audit laporan keuangan historis yang diberikan oleh AP yang menjadi sampel pemeriksaan. Ukuran due professional care adalah jumlah temuan. Yang keenam adalah variabel dependent atau Z, kualitas audit. Kualitas audit adalah menggunakan data berupa
jenis pelanggaran yang berdasarkan sanksi yang dikenakan kepada APK berdasarkan hasil pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini ada menggunakan 3. Ya, karena data yang digunakan oleh dalam penelitian ini berupa data cross-section. Yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena probabilitas JB lebih besar daripada 0,05, yaitu di sini 0,075454. Kemudian uji multikolineritas. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas antara variabel independen. Hal ini karena dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel independen tidak lebih dari 0,8. Kemudian uji heteroskedastisitas menggunakan uji Brash-Pagan-Godfrey. Pada tabel di samping diketahui bahwa semua variabel independen memiliki probabilitas lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian regresi linier. Berdasarkan tabel yang dapat dilihat, dapat disimpulkan bahwa pada uji T, berdasarkan angka T-table dengan ketentuan alfa sama dengan 0,05 dan DF2 di mana N dikurangi K, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel, dapat diketahui bahwa nilai tabel adalah 1,97240. Berdasarkan tabel 412 dapat diketahui pengaruhnya sebagai berikut. Yang pertama, X1 memiliki signifikansi T sebesar 0,612, lebih besar daripada 0,5. Dengan demikian, pendidikan profesi atau X1 secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, X2 memiliki signifikansi 0,0765 atau lebih besar dari 0,05, maka pengalaman auditor atau X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang keempat, audit tenur memiliki signifikansi 0,1294 atau lebih besar dari 0,05, artinya audit tenur secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang keempat, jumlah klien memiliki nilai signifikansi sebesar 0,1030, artinya jumlah klien secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Uji F dapat dilihat dari tabel di samping, dapat dilihat bahwa F-table 0,26 dan F hitung sebesar 12,23. Karena F hitung lebih besar daripada F-table, maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa pendidikan profesi, pengalaman auditor, jumlah klien, dan audit tenur berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kualitas audit dengan tingkat signifikasi 0,00. Koefisien determinasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependennya sebesar 24,16%. Sehingga sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian variabel moderasi. Dari 4 tabel di samping dapat dilihat bahwa M1, M2, dan M3, dan M4
probabilitasnya melebihi 0,05. Dengan demikian bahwa variabel moderasi due professional care tidak mampu memoderasi, tidak dapat memoderasi X1, X2, X3, dan X4 terhadap kualitas audit. Kesimpulan bahwa pendidikan profesi berkelanjutan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, jumlah klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, pendidikan profesi berkelanjutan, pengalaman auditor, audit tenure, dan jumlah klien secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Due professional care tidak dapat memoderasi pengaruh pendidikan profesi terhadap kualitas audit. Due professional care tidak dapat memoderasi pengaruh jumlah klien terhadap kualitas audit. Due professional care tidak dapat memoderasi pengaruh jumlah klien terhadap kualitas audit, dan due professional care tidak dapat memoderasi audit tenure terhadap kualitas audit. Demikian presentasi tesis saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.